ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala semenjak awal sampai akhir dari seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara sebagian dari nikmat tersebut, kita di malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai majlis kita menjadi majlis yang dapat menambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap majlis ini dapat menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah ilmu, dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah benar-benar memberikan taufiknya kepada kita. Kita dimudahkan dalam kebaikan yang besar berkaitan dengan dinun, agama yang kita miliki, dalam perkara yang menyangkut kebagusan, kebaikan yang akan menghantarkan kita kepada hidup yang selamanya di akhirat nanti. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, hadirin dan hadirat ya, serta pemirsa yang ada dimanapun berada, kita diberikan nikmat bermajlis di majlis ilmu, bagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun min baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahum Allahu fiman indah. Keutamaan dalam majlis yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang begitu banyak, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, yang kemudian di dalam rumah Allah tersebut tidaklah dia mempelajari kecuali pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasuna bainahum, saling mengajarkan, saling belajar ya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali sakinah, ketenangan hati, ketentraman jiwa, kebahagiaan itu akan Allah turunkan. Dan sakinah ini sangat mahal. Banyak orang pergi ke laut, pergi ke gunung, pergi ke tempat-tempat tamasya untuk mencari kedamaian, ketentraman, dan mereka enggak mendapatkan. Dan ternyata ada di majlis ilmu. Kita bisa meraih sakinah, kedamaian hati, ketentraman jiwa, kenyamanan hidup ada di majlis ilmu. Maka majlis ilmu adalah solusi dari segala permasalahan hidup. Ketika dia di rumah banyak masalah, ketika dia di pekerjaannya banyak masalah, ketika dia berada di masyarakat ada masalah, majlis ilmu solusinya. Kita akan mendapatkan ketenangan jiwa kita. Kita akan mendapatkan siraman rohani kita dengan ilmu yang bersumber dari qala Allah wa qala Rasul, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, akan menjadikan kita tenang menghadapi kenyataan hidup, menghadapi persoalan hidup yang kita semuanya tidak lepas dari masalah. Semua kita pasti punya masalah, entah itu masalah dengan keluarganya, entah itu orang tuanya, entah itu masalah dengan masalah apa, banyak masalah kerjaannya. Semua kita hidup dengan namanya masalah. Dan dengan berhadir di majlis ilmu ini memberikan solusi, sakinah, tenang jiwa kita. Ketika kita keluar dari majlis ilmu, kita akan mendapatkan modal untuk menghadapi masalah. Apapun masalah kita, dengan bermajlis ilmu kita akan kembali dengan
ilmu yang kita dapatkan, oh, bertakwa kepada Allah, aku akan memberikan solusi dari segala permasalahan hidup kita. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala keperluan hidupnya, hajat hidupnya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari persoalan hidupnya. Ternyata ada solusi dengan majelis ilmu. Dengan majelis ilmu kita bertakwa kepada Allah, solusi Allah memberikan. Oh, Masya Allah. Maka tenang, jiwa kita akan tenang. Jadi majelis ilmu bukan hanya sekedar ilmu yang hanya sekedar kita serap, bukan, tetapi justru dia akan memberikan solusi dari segala persoalan kehidupan kita. Bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana menghadapi anak yang bermasalah, bagaimana menghadapi tetangga yang bermasalah, bagaimana menghadapi segala pekerjaan kita yang ada masalah, semuanya bisa terselesaikan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan solusi dari segala persoalan hidup sehingga tenang jiwa kita. Tidak ada ketentraman, ketenangan yang melebihi daripada orang yang suka berada di majlis ilmu. Sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah meliputkan di dalam majlis ilmu rahmatnya, kasih sayangnya yang luar biasa. Kita akan tenang, kita akan nyaman, kita akan merasa nikmat di majlis ilmu. Ya. Kemudian Allah lebihkan lagi dengan apa? Ada para malaikat yang memuliakan majlis ilmu. Ada malaikat-malaikat yang khusus ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang berduyun-duyun menghadiri majlis ilmu. Mereka membentangkan ridwan bima yatlub. Mereka memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berada di majlis ilmu dimohonkan ampun oleh para malaikat. Betapa senangnya kita ketika makhluk yang suci, yang merupakan makhluk yang sangat mulia di sisi Allah, tidak pernah berbuat salah sedikit pun karena selalu taat pada Allah, mohonkan ampun untuk kita tanpa kita mau berada di kemuliaan yang sangat tinggi. Kita cintai majlis ilmu karena Allah, karena mengharapkan kebaikan yang begitu melimpah yang Allah berikan di majlis ilmu. Apalagi yang terakhir, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini sesuatu yang sangat tinggi. Allah menyebut nama kita di sisi malaikat muqarrabun, di sisi malaikat-malaikat yang paling dekat kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling dekat kedudukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menyebut nama-nama kita masing-masing yang berada di majlis ilmu. Ya, walaupun kita nggak dikenal oleh manusia, makhluk yang paling mulia disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi makhluk paling mulia, yaitu para malaikat yang muqarrabun, malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, karena nama kita disebut, mereka mencintai kita, yang dicintai oleh para malaikat. Berkah luar biasa, kemuliaan yang luar biasa ketika kita ada di, maka upayakan. Kemuliaan apa lagi yang melebihi daripada kemuliaan ini? Ya, yang Allah, Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang kemuliaan berada di majlis ilmu. Maka cintai, hidupi. Bagaimana supaya majlis ilmu ini hidup? Kita ajak saudara kita, teman kita, keluarga kita, kalau bisa ajak untuk datang ke. Kalau kita bisa menyampaikan, sampaikan. Ketika enggak, ajak mereka hadir di majlis ilmu, yang dengan itu mereka juga akan kemuliaan tersebut. Semoga Allah memuliakan kita, meringankan kita untuk selalu hadir di majlis ilmu, diberikan kemudahan, lalu thalabul ilm, yang dengannya kita berkahan kebaikan yang begitu luar biasa. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kemarin kita sampaikan juga, Rasulullah SAW telah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu thariqan. Siapa yang mau menempuh perjalanan keluar dari rumahnya, melangkahkan kakinya menuju ke majelis ilmu, dia keluar tidak ada tujuan lain kecuali ingin talabul ilm, mencari ilmu yang Allah turunkan, maka Allah akan memudahkan kemuliaan lebih daripada amalan-amalan yang lain. Ketika kita mau hadir ke majelis ilmu walaupun dengan susah payah dari rumah, harus dengan biaya, harus membeli bensin, harus melangkahkan kaki, harus bercapek ria ketika kita menuju majelis ilmu, ternyata langkah kita menuju majelis ilmu jadikan kita dimudahkan jalan kita menuju ke surga. Kemuliaan yang lebih luar biasa dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya, yang dengan amal tersebut kita menjadikan mudah. Artinya apa? Ketika orang dimudahkan menuju ke surga, artinya dia dimudahkan untuk beramal saleh, dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena tahu ilmunya. Ternyata saya dengan hadir di majelis ilmu, Masya Allah, tersemangati untuk beramal soleh, untuk sholat, untuk sedekah, untuk berpuasa, untuk lakukan amal-amal kebaikan. Tersemangati dengan majelis ilmu. Itulah jalan ke surga. Tersemangati pula untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat. Kenapa? Karena tahu, ternyata syubhat itu jadikan tidak jelas. Barang siapa meninggalkan yang syubhat, maka Allah akan menyelamatkan dari yang haram. Ya. Siapa yang meninggalkan yang haram, Allah akan tenangkan, akan berikan jalan rizki dari arah yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah abghadha khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah yang dia itu haram, yang itu jelas sesuatu yang dilarang oleh Allah, ditinggalkan karena Allah, Allah pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ilmu. Dengan ilmu akhirnya kita mendapatkan solusi, ternyata dimudahkan jalan menuju ke ya. Inilah satu hal yang harus kita, Allah, kemuliaan apa lagi orang itu dimudahkan. Cintailah majelis ilmu. Apalagi dalam hadis yang lain, orang yang tolabul ilm, terus dia keluarnya adalah fisabilillah, sudah tercatat ada di jalan Allah. Orang yang perang di jalan Allah, andainya dia mati, maka mati tinggi. Kita tertinggal dari majelis ilmu, ilmu-ilmu yang syar'i, yang sesuai dengan, yang menggunakan dasar dari Quran dan Sunnah yang harus kita ikuti. Untuk bagaimana kita pelajari, benar-benar kita bisa menambah ilmu yang kebaikan kita, bisa menambah semangat kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menambah semangat kita untuk berbuat kebaikan, dan bertakwa kepada Allah. Karena sebaik-baik bekal kita menuju kepada Allah adalah takwa. Dan di antara ilmu tersebut, kan kita semua takwa kepada Allah. Taat, makin takut kepada Allah, makin meninggalkan perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan ketakwaan, inilah ilmu yang harus kita tempuh, dan itulah hakikat Islam, agama yang kita pelajari ini. Bagaimana kita meraih ketakwaan kita yang benar-benar takwa. Sampai Allah mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan orang yang muslim, yang berserah diri, artinya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Ya, semoga Allah memudahkan kita takwa kepada Allah dan di atas jalan ta'ala. Allahumma amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu sebagai mukadimah dari apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Kita lanjutkan ke malam hari ini, bab dalam bab ini adalah berkaitan dengan mencela masa, yang dengan mencela masa. Baik. 37 bukan?
Itu siapa yang mencela masa yang semisalnya maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jamaah fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kaitan dengan masa, sesungguhnya masa itu kejadiannya adalah bergantinya malam dan siang, kejadiannya ada hujan, ada panas, ada angin, ada segala macam kejadian berkaitan dengan keadaan. Sekarang musim hujan, ini hujan, panas musim panas, bagian dari masa. Banyak orang mereka kecewa ketika mereka mau pergi bekerja, tiba-tiba hujan deras. Mereka mencaci maki. Hal benar. Berangkat nggak bawa mantol dan seterusnya. Jadi orang kecewa dengan adanya hujan. Atau ketika ada panas, terik matahari yang sangat panas, ya, orang mencela keadaan yang sangat panas tersebut. Atau ada angin yang berembus, kok anginnya kencang, hingga ada pohon yang tumbang, dan sebagainya. Orang tersebut angin. Ini mencela masa, mencela keadaan, mencela musim. Itu sama dengan mencela. Inilah yang dimaksud. Semua kejadian tersebut hakikatnya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Hujan itu tidak turun dengan sendirinya, tapi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ibnu Katsir, dalam sebuah ayat kemudian ditafsirkan Ibnu Katsir berkaitan dengan adanya hujan. Yaitu di awan mendung itu dipukul oleh malaikat yang dia mengatur awan atas perintah Allah. Dipukul menuju ke arah yang dikehendaki oleh Allah, sehingga pukulan tersebut menimbulkan kilat. Kilat itu hasil dari pukulan malaikat. Ketika bisa bersuara, bisa kadang cuma kilat cahaya saja, nggak keluar suara, tapi seringkali juga ada kilat. Ini malaikat memukul awan, mengarahkan awan supaya menuju ke tempat yang Allah perintahkan. Itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan demikian. Artinya hujan itu hakikatnya yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan khusus untuk mengatur awan-awan itu sehingga dia menuju ke tempat dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Ketika hujan deras terjadi sampai akhirnya ada yang banjir, bahkan sekarang beritanya di sana sini ada yang banjir. Kenapa Allah menimpakan musibah? Tidak lain karena dosa-dosa manusia. Allah menimpakan musibah dengan adanya hujan yang tidak berhenti-henti sampai akhirnya terjadi banjir. Ya, di daerah-daerah yang tanahnya datar atau yang dataran rendah kali banjir. Datarannya agak tinggi lebih aman jadi banjir. Nah, ini kejadian yang demikian tidak lain karena dosa-dosa. Ma asaba mim musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali adalah karena dosa-dosa kalian. Allah menimpakan musibah dengan adanya hujan yang terus-menerus. Maka kita ketika terjadi hujan, perintahkan untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma thayyiban nafi'an. Allah berikan hujan yang memberikan manfaat kami. Syariat ajaran Nabi kita Muhammad SAW, ketika hujan kita minta kepada Allah agar hujan tersebut membawa manfaat, bukan membawa bencana. Karena bisa jadi hujan tersebut menjadi bencana bagi manusia, sebagaimana yang hujan yang berhari-hari saat tidak pernah berhenti sampai akhirnya jadi banjir atau longsor di tempat-tempat tertentu terjadi longsor. Nah, hujan yang terus-menerus. Ketika hujan, biasakan ajari diri kita untuk benar-benar meminta manfaat dari hujan. Ada orang menggerutu, ada hujan, wah hujan jadinya kehujanan, jadi masuk angin dan seterusnya. Gara-gara hujan ini saya jadi masuk angin. Dia mencela hujan. Padahal hujan itu siapa yang menurunkan? Allah SWT. Maka minta sama Allah manfaat. Kehujanan tidak apa-apa, semakin sehat gitu loh.
Ya Allah, berikan saya kesehatan dengan saya karena nggak bawa mantol, ketinggal mantolnya atau sebagainya. Hujan, minta sama Allah, ya Allah berikan kesehatan dengan hujan. Berkahan dari hujan, karena hujan itu hakikatnya barokah. Bahkan orang-orang Arab itu, kita kan datang ke Indonesia itu heran sama orang Indonesia. Ada hujan pada lari ngeyop. Hujan itu loh. Kenapa? Karena di sana jarang hujan. Kalau hujan malah justru hujan-hujan. Kenapa? Karena harapkan berkah dari wa anzalna minas sama'i mubarakan. Allah menurunkan hujan yang merupakan berkah bagaimana kehidupan manusia. Seandainya nggak ada hujan, kehidupan ini mati. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu karena adanya hujan. Ya sekarang Masya Allah ada berita di Saudi sana itu banyak tempat-tempat yang gersang itu sekarang mulai tumbuh rumput-rumput mulai hijau. Karena hujan menghidupkan. Adanya hujan bisa menghidupkan sesuatu yang mati bisa menjadi hidup. Berkah. Hujan itu berkah. Tetapi bisa ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki hujan menjadi azab. Satu, minta sama Allah, Allahumma sayyi yang bermanfaat. Ajari anak-anak kita untuk selalu berdoa tatkala hujan turun. Jangan mencela hujan. Jangan mencela, jangan dicela hujan itu ada yang mengatur Allah SWT. Pasti dibalik apa? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Bahkan dalam musibah sekalipun seorang yang beriman itu dia kebaikan. Ini Masya Allah. Keadaan yang berbeda antara orang mukmin dengan orang yang tidak beriman. Ketika dia ditimpa musibah tiba-tiba hujan yang deras sampai berhari-hari sampai banjir, orang beriman itu kebaikan bagi dia. Bagaimana kebaikan? Rumahnya tenggelam. Bagaimana dari sisi mana? Ketika hujan deras kemudian akhirnya banjir, rumahnya tenggelam. Kok kebaikan itu di mana? Kebaikan bagi orang mukmin adalah kebaikan dari sisi untuk mendapatkan pahala. Dengan musibah tersebut, dia bersabar atas musibah, pahala. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ngajaban li amril mukmin, menakjubkan keadaan orang beriman. Dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, pahala. Dia mendapatkan musibah, dia bersabar, pahala. Masya Allah, serba pahala. Bagaimana nggak kebaikan karena mendapat tambahan pahala, kok bukan kebaikan dari mana? Sehingga Masya Allah, ini ketika mendapatkan musibah seorang mukmin, maka dia apapun yang terjadi bagi orang mukmin itu kebaikan. Hakikatnya yang Allah takdirkan, di balik apa yang ditakdirkan tersebut adalah kebaikan bagi orang. Inilah nikmatnya kita menjadi orang beriman. Dan tidak ada yang keadaan yang demikian kecuali hanya orang yang beriman. Hanya orang mukmin saja yang dia bisa bersyukur ketika mendapat nikmat, yang dia bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Maka seorang mukmin hendaklah dia jangan sekali-kali mencela mencela angin, mencela keadaan panas, mencela keadaan atau mencela masa musim panas, musim dingin. Musim panas itu biasanya dingin malamnya. Nah, di sini kalau musim panas malamnya dingin. Lagi air dari bak mandi, air dari kalau pas musim kemarau. Ini semua yang ngatur demikian adalah Allah SWT. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, la tasubbud dahra fa innallaha huwa dahr. Jangan sekali-kali kalian mencela masa. Hadis riwayat. Jangan sekalian mencela masa. Karena Allah adalah, yang dimaksud dahar di sini adalah yang mengatur keadaan itu adalah Allah Subhanahu. Jangan kita mencela masa, jangan mencela keadaan. Apa keadaan yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat dia bersyukur, ketika memang ujian ya sabar, cuma itu aja rumusnya orang mukmin, dan itulah jalan kebahagiaan orang mukmin. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, manusia
menyakitiku. Ya. Nana yu'dhi, ya, manusia menyakiti, dia mencaci maki, mereka mencaci maki keadaan musim, caci maki. Padahal akulah pemilik dan pengatur musim. Miliki, akulah yang mengatur siang dan malam bersilih berganti. Malam siang. Kemarin malam ada gempa, lindu. Sebentar, kalau panjang ya. Ingatan, sungguh gempa, adanya lindu. Adanya gempa itu adalah bagian dari peringatan, merupakan ayat min ayatillah, merupakan tanda-tanda dan kepada kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, apabila mendekati akhir zaman, kasratu zalazil, dan banyak gempa. Siap-siap kita, rumah kita kuatkan. Yang ketika gempa itu justru rumah-rumah yang bangunan-bangunan yang kayu malah aman, rubuh. Kalau bangun tembok yang kuat sekalian, jangan asal-asalan. Kenapa? Akan ada gempa nanti yang gempa tersebut akan meluluh lantahkan. Artinya seandainya membangun bangunan yang kuat sekalian, tetapi kalau enggak malah justru yang kayu itu lebih tahan gempa. Ini jika kasus gempa Jogja dahulu itu banyak rumah-rumah kayu yang aman itu loh. Rumah-rumah kerbau, ya, rumah kandang-kandang itu mah enggak pada ambruk, pada yang gedung-gedung ambruk itu loh. Ini padahal itu cuma kayak bangunannya agak miring, tapi enggak rubuh. Dia masih tahan gempa. Kenapa? Karena memang kayu dia lebih bisa digoyang, artinya bisa kembali lurus lagi gitu. Kalau cor, walaupun dia cor sekalipun, kalau dia kena gempa ya retak, akhirnya ambruk. Nah, seandainya kita membangun ya dikuatkanlah, jangan dar. Kenapa? Kan zaman nantinya gempa itu indikasi, artinya dari hadis Rasulullah SAW akan termasuk di antara tanda dekatnya hari kiamat akan banyak terjadi gempa. Ada orang mengatakan buminya sudah tua sehingga dengan bumi yang mempelajari ilmu biologi malam. Ya, demikian silahkan. Tapi siapa yang menggerakkan itu semua? Tidak ada satu makhluk pun yang terlepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Teori silahkan berteori, tidak ada yang kejadian yang dia lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Akan keselamatan hanya Allah. Setiap pagi sore doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid akhirah, Allahumma as'alukal afwa wal afiyah fid dini wa dunyaya wa mali wa ahli aurati wa taati. Ini doa. Saya mengajar beliau berdoa setiap hari, pagi sore. Kita juga mari kita doa untuk kebaikan kita, keluarga kita dari segala malapetaka. Kenapa? Karena keselamatan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa banyak belajar dari kejadian-kejadian. Banyak Allah selamatkan orang yang dia rajin sedekah. Kebakaran di pasar, semuanya kebakar kecuali toko itu. Acap itu. Allahu Akbar. Dia rajin sedekah. Allah selamatkan benar-benar di luar nalar. Samping-samping, kiri-kiri, kanan kirinya semua terbakar. Ini toko utuh. Dalamnya nggak ada yang terbakar. Kejadian benar-benar nyata. Kejadian lagi di kemarin yang video yang tronton yang dia nggak bisa dikendalikan, akhirnya nabrak semua yang di depannya. Ada motor dia itu sama sekali nggak rusak sama sekali, padahal di tengah-tengah itu ya semuanya pada rusak. Dia rajin sedekah. Allah pelajaran, Allah selamatkan orang karena amal yang dia lakukan. Allahu Akbar. Mari kita punya
sesuatu yang dengan itu kita andalkan di sisi Allah. Apa yang kita menjadi kebanggaan kita tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita, Allah berikan rizki dari amal. Karena amal itu bagian dari rizki Allah. Mari kita lakukan amal yang merupakan rahasia kita dengan semua manusia kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kita andalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Allah, dengan amal ini selamatkan saya. Akan bisa menjadi doa kita tatkala kita dalam keadaan benar-benar berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan amal soleh yang kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap amal tersebut benar-benar ikhlas karena Allah. Itu bisa menjadi wasilah kita untuk terkabulnya apa yang kita hajat. Jadi usahakan kita memiliki sesuatu yang kita khususkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kita kan artinya benar-benar menjadi kebahagiaan kita tatkala nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu. Kembali kepada dahar, jangan sekali-kali kita masa. Jangan sekali-kali kita mencela musim. Kenapa? Karena musim Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang Allah SWT berfirman, hadis qudsi, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak dapat memberikan kemadharatan sedikit pun kepadaku. Kalian tidak akan dapat memberikan madharat sedikit. Allah tidak terpengaruh dengan seandainya seluruh manusia membuat madharat, memberikan kejelekan untuk Allah SWT, artinya nggak ada yang beriman, semuanya berbuat kerusakan. Madharat sedikit pun untuk Allah SWT. Jadi seluruh manusia semuanya kufur kepada Allah, mereka berbuat dosa semuanya, mereka berbuat yang terjelek semuanya, tidak mengurangi kekayaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah SWT sedikit pun. Kenapa kekuasaan siapapun, oleh makhluk seorang pun tidak manfaat. Bahkan seluruh makhluk madaratkan Allah, karena begitu hanya kekuasaan Allah Subhanahu. Sandarkan yang kepada Allah, hati kita memberikan madarat sedikit pun kecuali hanya Allah Subhanahu. Tidak akan dia memberikan manfaat, mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu tawakal kita, berserah diri hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih sempurna, lebih bagus. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadhurullaha syai'an wa lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang mereka menukar iman mereka dengan kekufuran, mereka tidak memberikan madarat sedikit pun kepada Allah. Akan adab yang pedih bagi imannya dengan. Jadi ada orang-orang yang mereka sudah beriman kepada Allah, artinya mereka sudah masuk Islam atau sudah sejak lahir dalam kondisi Islam, tapi kemudian dia menukar imannya dengan kekufuran. Mereka menyembah kepada selain Allah, mereka menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun, tidak akan memberikan kejelekan kepada Allah sedikit pun. Justru kejelekan tersebut kembali kepada pelakunya. Dia akan mendapatkan azab yang pedih baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ada orang-orang yang murtad atau orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, maka mereka menggadaikan imannya, menjual agamanya, menjual imannya kepada kekufuran. Itu sama sekali Allah tidak terkurangi dengan adanya orang-orang yang murtad, adanya orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi kita nggak perlu bersedih atau
Maksudnya kita terlalu kecewa dengan apa yang dilakukan oleh sebagian manusia yang mereka kufur kepada Allah. Gara-gara pekerjaan mereka ya murtad, gara-gara bantuan mereka murtad, gara-gara wanita mereka murtad. Banyak masalah orang akhirnya meninggalkan iman karena dunia. Orang meninggalkan iman, meninggalkan rata-rata karena dunia yang sangat kecil. Dunia yang kecil hanya seberapa yang mereka dapatkan. Tapi mereka mempertaruhkan imannya. Yang iman itu keselamatan dia di akhirat. Ini betapa ruginya orang-orang. Dan mereka mendapatkan azab yang pedih nanti di akhirat. Di dunia mereka tidak akan merasakan azab. Orang yang tidak beriman, mereka hatinya tidak akan pernah merasakan tenang, nyaman sebagaimana orang. Kita alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah iman. Kita bisa merasa nyaman dengan iman kita. Kita tawakal kepada Allah ketika kita beribadah kepada Allah SWT, ketika kita zikir kepada Allah, hati kita terasa nyaman. Sementara orang-orang yang murtad nggak akan pernah merasakan yang namanya nyaman, iman sebagaimana yang kita rasakan. Sehingga jangan sekali-kali kita terpesona dengan mereka, orang-orang yang menukar imannya dengan kekufuran, hanya mendapatkan dunia yang sangat sedikit. Yang mereka dapatkan dari dunia sangat kecil. Tapi sesuatu yang berharga yaitu iman hilang dari. Ya Allah tidak termudaratkan, maksudnya di dalam berkaitan dengan bab ini adalah Allah tidak termudaratkan dengan orang-orang yang mereka Allah. Kemudian juga orang-orang kafir mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mengatakan bahwa hidup dan mati tidak lain adalah karena masa, karena waktu saja. Hidup dan mati itu al-waktu saja. Mereka hanya kalau sudah saatnya mati ya mati gitu. Gak ada penyadaran kepada Allah SWT. Inilah orang-orang kafir. Mereka gak ada keyakinan sedikit pun kepada Allah SWT. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa ya'dhunnun. Tidaklah mereka dibangun di atas ilmu kecuali hanya persangkaan tidak benar. Mereka menyangka yang adanya kehancuran, adanya hanya semasa saja. Mereka menganggap kejadian itu hanya berlalu. Inilah bagian dari kekufuran kepada Allah SWT. Mereka tidak menyadari tidak adanya keimanan kepada Allah SWT. Mencela masa itu ada di sini dijelaskan ada 3 bagian. Masa yang pertama adalah berkisah tentang keadaan saja tanpa ada pencelaan. Ya, tersebut berkaitan dengan mencela masa ini ada yang dia tidak masalah. Artinya kita berkata keadaan kok panas sekali, itu tidak termasuk mencela masa. Kita jadi capek gara-gara sangat panas sekali, itu tidak termasuk mencela. Nah, bagaimana dalam ayat yang tentang Maja'at Rasuluna Nabi Lut alaihi Hud ayat berkata tentang keadaan ini tidak termasuk bukan yang dimaksud dari pembahasan kita, hanya bercerita saja. Kita capek karena begini, karena kita jadi basah karena hujan, itu berkaitan hanya bercerita yang bukan mencela, ada maksud sedikit pun. Yang kedua adalah benar-benar mencela kepada keadaan tersebut, mencela hujan, mencela angin, mencela panas, mencela keadaan, artinya masa musim yang dicela dengan sendirinya.
Ini adalah merupakan perbuatan yang bagian dari syirkul akbar. Menyandarkan bahwasanya itu adalah kejadian sendirian, bukan atau artinya panas, hujan. Dia benar-benar mencela itu tanpa Allah SWT, terlepas dari Allah itu loh. Padahal sesungguhnya yang mengatur siapa? Allah SWT. Hakikat dia mencela tersebut adalah mencela kepada Allah SWT. Siapa yang mencela masa adalah menyakiti Allah. Kenapa? Karena hakikatnya yang menjadikan itu semuanya adalah Allah. Jadi perbuatan Allah dicela. Maka ini termasuk perbuatan dosa besar yang bagian dari kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah mencela dengan keyakinan bahwa Allah lah yang mengatur, yang menakdirkannya. Tetapi dia mencela. Dia yakin kalau ini yang mengatur Allah, tapi dia mencela. Ya. Ini termasuk perkara yang haram. Tapi tidak kemudian sampai ke syirik, tapi perkara yang haram. Nah, dia masih menggantungannya kepada Allah SWT. Ini takdir Allah, tetapi dia enggak benar-benar, artinya ada pencelaan kepada hujan, pencelaan kepada angin, pencelaan kepada keadaan yang musim panas. Yang demikian ini adalah termasuk dia yakin itu yang ngatur Allah, tapi dia mencela. Ini perkara yang haram, termasuk dosa yang harus kita jauhi. Itu berkaitan dengan dahar atau ini. Kemudian yang terakhir di sini berkaitan dengan mencela angin. Angin juga sama, sungguhnya hakikatnya angin adalah bagian dari keadaan yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah tasubureh, janganlah kalian angin. Fa idza ra'aitum, jika kalian melihat angin kencang, waduh, daunnya bangan banyak kesana kemari, maka doalah kepada Allah. Fayaqul, maka ucapkanlah Allah, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih. Mohon pada Engkau kebaikan dari wa khaira ma umirat bihi, dan aku memohon kebaikan dari apa yang diperintahkan pada angin. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan aku berlindung dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan apa yang terkandung dalam angin. Wa syarri ma umirat bihi, dari kejelekan yang terkandung yang ada pada. Kita berlindung pada Allah. Angin adalah bagian dari makhluk. Jadi ketika angin berembus kencang, maka doa ini kita ucapkan, ya Allah. Seandainya nggak hafal Arabnya dengan bahasa Indonesia, monggo masalah. Lindungilah kami dari kejelekan angin ini, ya Allah. Lindungilah dari kejelekan dari perintah apa yang Kau perintahkan dari angin ini. Lindung. Dengan bahasa kita. Karena Allah Maha mengetahui ya apapun bahasa yang kita ucapkan. Tapi inilah yang diamalkan oleh perintah dari Rasulullah SAW. Jadi ketika angin berembus kencang, minta kepada Allah SWT kebaikan dari angin yang berembus dan berlindung dari kejelekannya angin tersebut. Karena benar-benar ngeri kalau angin bisa menerbangkan liung sekarang. Yesus tuh banyak akhirnya bang terbawa oleh angin saking nah, kita berlindung. Tatkala kita mendapati angin berhembus kencang, maka andalkan doa kepada Allah kebaikan dari angin tersebut, dari apa yang Allah perintah, lindung dari
kejelekan angin, kejelekan apa yang terkandung dalam perintah tersebut. Ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu makhluk Allah. Angin itu berembus bukan dengan sendirinya, dia di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama yang memerintahkan, yang mengaturnya. Jangan berbuat sesuatu yang justru menjadikan Allah murka. Ada orang yang angin akhirnya amalan-amalan tertentu yang tanpa contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Atau ada gempa kemudian juga dengan amalan tertentu. Jangan sampai lakukan sesuatu yang justru mendatangkan murka Allah. Demikian yang kita sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga